wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sekolah silakan pimpin doa. Ya, gerak. Sebelum kita memulai pada pagi hari ini, mari kita sudah salat. Berdoa di berdoa saja. Sebelumnya, hari ini hadir semua. Ada yang belum hadir? Tidak berasa kenapa? Sakit. Berarti tidak ada kelanjutan ya. Terus kemarin kayaknya ada yang tidak berangkat ya. Pas pelajaran matematika siapa? Ya, yang dispen ya. Yang dispen minta tolong ini ya. Mungkin yang ketertinggalannya diperbaiki ya. Maksudnya banyak tugas yang harus dikumpulkan ya. Jangan lupa. Terus kemudian sudah siap belajar matematika? Sudah. Yang desain ya. Kemarin ada yang tidak berangkat karena tidak ada kekurangan. Kemarin nggak berangkat kenapa? Sakit. Kalau sakit itu pakai surat izin ya. Ya nggak apa-apa, jangan diulangi lagi ya. Ya. Terus kemudian untuk semuanya ya, entah itu baru sakit atau terlambat, itu jangan lupa minta izin sama gurunya. Biar jangan sampai tidak ada surat keterangan. Kalau misalnya terlambat, nggak apa-apa, lebih baik datang terlambat daripada tidak sama. Kemudian persiapan belajarnya. Tadi kita udah punya Indonesia Raya di jam 7 pagi ya, pas pada saat wawancara. Kemudian siapkan buku matematika. Kebersihan kelas sudah bersih ya. Pakaian sudah rapi. Kesepakatan pembelajaran kita ya. Satu, kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan kelas, tidak boleh membuang sampah sembarang. Terus kemudian ada nilai empati. Empati itu apa? Membantu banyak teman yang kesulitan. Di dalam diskusi kalian harus saling membantu. Sosialnya kita mengajarkan etikanya harus terus kita dilarang makan tapi boleh minum. Berpakaian harus sesuai aturan ya. Baju jangan dikeluarkan. Motivasi hari ini boleh salah satu orang yang mau baca siapa? Ya, silakan. Jangan pernah mengharapkan kepada orang lain. Ampun ya, ada kemampuanmu sendiri. Karena orang lain suatu saat akan punya dan bisa saja dikerjakan. Jadi jangan pernah menggantungkan orang lain. Seperti salah satu video ini dari kalimat dari Tionghoa. Jadi jangan pernah merengek hanya karena ingin mendapatkan sebuah belas kasihan. Jangan pernah menggantungkan orang lain karena orang lain belum tentu akan ada untuk kita. Yang bisa diandalkan hanya siapa kita sendiri. Jadi harus belajar dalam kelas-kelasan ya. Selanjutnya, metode pembelajaran hari ini adalah problem based learning atau BPL. Capaian pembelajarannya adalah kita belajar tentang
peluang. Terus kemudian tujuan pembelajarannya adalah dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan budaya melalui ruang sampel pada isu yang sedang hangat dan bijaksana. Jadi kita mempelajari materi yang berhubungan budaya dan matematika. Alur pembelajarannya ada pretest, ada pembukaan ya. Ini alur pembelajarannya adalah pembukaan tadi sudah, pretest belum, materi, diskusi, kemudian ada post test dan penutup. Nah, jenis penilaiannya ada pretest, LKPD, post test dan penilaian sikap. Jadi sikap kalian tentu saya nilai, etikanya harus tetap hijau. Manfaat pembelajaran, siapa yang ingin membaca? Manfaat pembelajaran. 1. Perencanaan kebutuhan. 2. Perencanaan probabilitas dalam pertumbuhan penduduk. Dan ketiga, menyelesaikan masalah matematika ketika matematika kita jadi semakin teliti, bertindak dengan cermat dan tidak jauh. Ya, jadi dengan peluang kita itu harus dapat memprediksikan sebuah kejadian atau probabilitas tersebut sehingga tidak terjadi sebuah keseluruhan. Kan kita memprediksikan kalau saya lewat sini kemungkinan apa aja yang akan terjadi. Kita kalau ingin membuat sebuah bisnis pasti banyak hal yang akan terjadi yang tidak bisa kita duga, karena intinya kita harus memprediksikan sebuah peluang. Pretest, linknya sudah saya kirim di pretest di grup. Silakan saya kerjakan 5 menit saja ya. Sudah cukup? Cukup ya? Oh, udah selesai. Nah, Anda ingin bertanya untuk nanti sebelum ke materi inti. Apa yang terjadi jika kalian melempar sebuah dadu? Iya, jumlah sebuah apa? Mata dadu. Mata dadu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau satu dadu berapa kemungkinan? 6. Jika dadu dilempar berkali-kali, apakah ada peluang muncul angka yang sama? Bisa jadi muncul angka yang sama. Terus bagaimana kalian dapat menentukan peluang dari dua kejadian acak yang terkait seperti melempar dadu? Kayak kita menentukan peluang dari angka 2, berarti 2 dari 6. Berarti 2-nya cuma ada berapa? 1, berarti 1 per 6. Itu adalah sebuah peluang. Kemudian kita mengingat kembali di waktu SMP kita sudah pernah belajar namanya peluang. Peluang itu apa? Ya, tadi nilai peluang yang akan sebuah rumusnya adalah peluang itu apa? NA dibagi NS. Ya, jadi NA itu apa? Ya, banyaknya kejadian. Kalau NS? Oh iya. Jadi NS adalah kemungkinan kejadian sebelumnya kita juga pernah belajar peluang pada budaya. Budaya itu kalian pernah bermain engklek? Engklek itu dari apa? Dari puncaknya, startnya sampai gunung. Gunungnya adalah yang terakhir. Biasanya kalau permainan engklek melempar apa? Batu. Bisa aja menggunakan kalau batu itu pakai miko.
Contohnya itu bisa aja kalau sama sekarang itu agak susah diganti dengan keramik, keramik bisa aja diganti dengan apa? Nah, kalau ini kita coba ganti dengan uang koin. Nah, uang koinnya juga berbentuk apa? Mereka ingat uang koin ada berapa sisi? Ada apa aja? Angka. Nah, berarti dari situ kita akan mengulik kasus dari England ini menjadi sebuah apa? Peluang. Sampai itu. Nah, selanjutnya kita akan diskusi belajar mengenai peluang. Nah, kita langsung aja ke diskusi kelompok ini. Ada kelompoknya. Kalian pindah tempat duduknya sesuai dengan kelompoknya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, menemukan konsep sebuah kelompoknya. Silakan duduk sesuai. Jangan terlalu ya. Siap. Ini hanya waktunya berapa menit? Ini kan berapa? 19, 20 menit ya. Ya. 20 menit. Tugasnya yang kelompok di sini, kelompoknya di sini. Untuk yang individu di lab worksheet sesuai dengan apa ya bagiannya. Tadi kelompok 1, 2, dan 3 di lab worksheet LAPD A. Untuk yang kelompok B itu salah lagi ini. Ini 4 dan 5 ya. Ini salah ya. Ini 4 dan 5 kebalik. C sama B kebalik. Kalau yang B itu 4 dan 5, yang C kelompok 6 dan 7. Bisa ya. Ini dikerjakan secara individu, dikirim ke emailnya ini ya. 4923. Ada pertanyaan? Yo, kelompok 1 mana? Kelompok 2 kelompok 7. Nah, kalian diskusikan di situ dulu, habis itu kalian kerjakan secara individu untuk menyelesaikan permasalahan.
Beda. Ini beda aktivitas. Coba ini cuma ini. Ditambah ini toh apa nih ini apa saya skip ya. Cuma kita satu aja ya. Kayak mulai ya. Ya. Kalian semua sudah selesai mengerjakan SOP-nya? Belum? Sudah ya. Sudah. Nah, sekarang saya minta kelompok untuk presentasi saya speak angkat ya. Pokoknya untuk presentasikan aktivitas satu ya. Yuk, pengetahuannya silakan. Dua di sini ya. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai aktivitas 1 LKPDC mengenai peluang kejadian. Nah, untuk jawaban yang nomor 1 itu kan pertanyaannya tentang kejadian yang berjumlah. Nah, itu jawabannya yang pertama itu ada 6. Soalnya yang berjumlah yang satu 6 kali. Terus yang total kejadian itu 6 kali 6 sama dengan 36. Peluangnya itu sama dengan 6/36 sama dengan 1/6. Yang nomor 2, tentukan peluang kejadian yang berjumlah kurang dari 10 atau berjumlah 3. Yang berjumlah kurang dari 10 itu sama dengan 36 kurangi 6 sama dengan 30. Yang berjumlah
3 itu sama dengan 3. Terus peluang A atau B-nya sama dengan 30/36 ditambah 2/36 sama dengan 32/36 sama dengan 8/9. Apakah ada yang diungkapkan? Ada yang mau tanya masalah dari kelompok? Ya, ini jawaban yang di hasil yang dihitung oleh kelompok 6. Dia menghitung yang berjumlah 7 apa ada. Nah, coba kita hitung ya. Apakah yang 7 ada 6? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya, ada 6. Terus kemudian kejadian total itu dapat dari mana? Ini dadu itu ada 6 mata dadu ya. Terus kemudian yang satunya juga ada 6 mata dadu. Jadi total kemungkinannya adalah tinggal 6 dikali 6. Berarti adalah 36. Terus kemudian peluang kejadian itu adalah peluang kejadian A dibagi dengan total. Berarti 6/36 atau bisa disederhanakan menjadi 1/6. Terus kemudian yang berjumlah kurang dari 10 kita hitung. Ini kan totalnya berapa ini? 36. Yang kurang dari 10 berarti yang 10 sama 11 sama 12 tidak ya? Ini ada berapa? 6. Berarti 36 kurangi 6 30. Berarti ada 30. Betul ya? Yang berjumlah 2 3 sama 1 2. Nah, yang ini jangan dihitung. Ini cuma apa? Wadah dan ini tidak dihitung ya. Jadi kalau dihitung jadinya NA itu apa? 30 dibagi 36. NS-nya dapat dari 36 dari sini ya. Dari sini. Terus kemudian ini 2/3. Nah, hasilnya 32/30. Paham? Ya, beri tepuk tangan sama kelompok 6. Terima kasih banyak atas presentasinya. Dihitung dulu. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum ke pospet kita sedikit bentar dulu ya, sedikit bentar aja. 15 tambah 10. Berarti melakukan jalannya. Tapi kalau tidak ada kata kapten, berarti tidak boleh melakukan gerakannya. Paham? Contohnya aja ya. Kapten berkata kalian harus memegang telinga kalian. Tangan diturunkan. Ayo, berarti nggak ada kata kapten, berarti tangan nggak boleh diturunkan. Itu. Kapten bilang siap gerak. Kapten berkata pegang pundak temannya. Yang salah nanti kena hukuman ya. Ayo anak Aryo gue bingung gue serba salah. Kapten berkata pegang kepalanya sendiri. Siap gerak. Ya. Ayo siap gerak, yang siap gerak tadi gerak 1, 2, 3. Nyanyi aja ya. Nyanyi aja ya. Nyanyi apa? Cupid. Itu gampang isi. Potong dari angsa aja ya. Sama gerak. Kalau bebek angsa sama gerak kayak gitu ya.
kesimpulan 3. Potong BBA tadi dua. Siapa yang ingin membaca kesimpulan? Sania. Saya. Ya, mana yang keras? Yang distribusi peluang dulu. Yang kesimpulan distribusi peluang. Semua kemungkinan hasil dari situasi acak sama dengan peluang terjadinya masing-masing. Model desainer assignment. Rumusnya apa? Rumusnya P tutup kurung A atau B tutup kurung sama dengan P tutup kurung A ditambah Berarti peluang A atau B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Ini judulnya bukan ini ya. Judulnya adalah frekuensi harapan. Siapa yang membacakan kesimpulan frekuensi harapan? Suaranya yang keras deh. Cewek ngerti? Oh iya, boleh. Frekuensi harapan atau Doakan bisa diurung A sebagai ekspektasi kejadian. Kalau satu percobaan dilakukan berulang kali, maka frekuensi harapan untuk suatu kejadian yang akan semakin besar. Rumusnya F dalam kurung A dengan P dalam kurung A Jadi frekuensi harapan adalah peluang A dikali N sama dengan jumlah kejadian A dibagi jumlah kejadian keseluruhan dikali N. N itu apa kaliannya? Perkalian cobaan. Yang mencoba berapa kali itu adalah namanya N. Yuk kita proses kembali ke tempat duduknya masing-masing. Emailnya diganti ya, tak kirim ya. Nanti emailnya saya kirim dulu ya. Nanti emailnya saya ganti aja. Nggak bisa ya. Emailnya ini. Iya, emailnya saya ganti ini tadi kan. Emailnya ini kecil semua ya. Mama Ridayanti 19 pt@gmail.com. Panjang banget. Tapi itu di belakang kotak ini kan. Oke ya. Nanti LKPD-nya sama prosesnya diselesaikan di rumah bisa. Besok kita baru bahas materi secara keseluruhan. Nanti tak jelasin besok. Yang ini cuma jadi teks video ya. Sekarang kita akan memulai proses. LKPD-nya sama bukunya silakan dimasukkan. Masukkan. Ya, bukunya sama KPD sudah dimasukkan. Saya bagian ya.
Ada yang kurang? Dikerjakan dalam waktu 10 menit ya? Ya. Sudah ya, selesai ya? Ya. Selanjutnya. Selanjutnya adalah refleksi. Coba kalian nih buka Mentimeter atau www.menti.com. Kalian buka atau lewat scan barcode ini. Belum. Ya, ada yang belum paham bagian peluang, ada yang distribusi peluang, ada yang frekuensi gerakan, ada yang belum paham semua, ada yang varian sama jangkauan. Berarti yang kemarin ya. Nanti saya jelaskan pertemuan besok. Kemudian ada yang feeling loneliness. Siapa itu? Waduh, ada Siu. Sudah paham semua. Jawab pusing nih. Dan aku gila, waduh gila kenapa? Soalnya Bismillah UGM, amin. Ada lagi sama interkuartil, terus kemudian belum paham ya simpangan baku. Dari simpangan baku materi kemarin ya, karena simpangan baku terlalu panjang.
Ini ya. Selanjutnya, nah, dari pembelajaran hari ini kita udah belajar apa aja? Peluang, distribusi, peluang, sama frekuensi. Nah, tugas kalian di rumah adalah membuat video yang mempresentasikan sebuah dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan sebuah peluang. Bisa aja kalian video lagi melempar sebuah permainan yang menggunakan peluang. Nah, kartu boleh ya, kartu breed. Terus apa lagi? Ular tangga bisa. Terus apa lagi? Monopoli. Ada banyak hal ya. Bisa kalian sebagai tugas selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar masalah kejadian saling lepas dan kejadian saling bebas. Nah, apakah ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini? Tidak. Silakan ketua kelas untuk menutup doa. Siap, gerak. Untuk mengakhiri pelajaran, doa selesai. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.